Orang tua Raden Ajeng Kartini itu memanggil guru ngaji. Ketika sampai surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang membebaskan dari kegelapan menuju cahaya. Akhirnya kaum ibu diberi pencerahan dengan membuat sebuah karya habis gelap terbitlah terang. Itu juga terinspirasi dari ayat suci atau kitab suci Panditayan atau kita semua ini. Lalu setelah pinter, di dalam surat Al-Imran 103 itu diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai, hei bangsa Indonesia, tokoh-tokoh kita, ya, tokoh agama, tokoh nasional, you know, berbagai lapisan, seluruh komponen masyarakat itu bersatu padu untuk mewujudkan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ketika akan tergelincir, maka hati kita ini diketuk untuk menjadi bersaudara. Setelah persaudaraan diperkuat, dilanjutkan pada ayat yang 104, wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. La tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kan jelas surat Muhammad ayat 22-23, fahal asaltum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa absaruhum. Wahai manusia, apakah setelah engkau diberikan kenikmatan justru engkau tufsidu fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan tali persaudaraan, padahal ulaika alladziina la'anahumullah. Perbuatan merusak, memutuskan tali persaudaraan adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Krif, karena jamaahnya ini kedungkan, setelannya mesti harus ayat dan hadis. Karena sana itu gudangnya madrasah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagus Muhammad Syukron di channel TMM Official. Kali ini saya berada di salah satu hotel di Kota Malang, yaitu Hotel Gajah Mada Graha yang ada di Jalan Dr. Cipto, untuk memenuhi undangan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang. Hadir juga sebagai narasumber Bapak Abdul Wahid selaku anggota Dewan dari fraksi PKB, kemudian Kiai Haji Taufik Kusuma selaku Ketua FKUB Kota Malang. Saya hadir bersama teman saya, tetangga saya, dan beberapa masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Kedung Kandang. Seperti apa, kita ikuti videonya guys, untuk menambah wawasan kebangsaan kita sebagai warga negara. Salam satu jiwa, Arema, salam satu bangsa Indonesia. Semangat tak dedung guys. Insya Allah panjenengan yang kemarin viral ya. Saya ingin yang perempuan, ya, yang perempuan maju bisa membaca atau menghafal Pancasila. Sebutkan namanya, kelurahan mana, supaya juga viral. Kalau salah, buatlah viral bisa. Oke Mas Oleh. Ayo, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Indiana dari Kelurahan Kedung Kandang, RT 1 RW 4. Siap, monggo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu.
Ya, Cita Kusuma, Ketua FKUB Kota Malang untuk menyampaikan materi. Keaturan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bi rahmati wa yudhillu man yasha'u bi 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadi bi hidayatillahi ila siratillahi rabbi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Bakas Bangpol Kota Malang, yang saat ini diwakili Kepala Bidang I Wasbang Bapak Sukrisno, yang kami hormati Ustadz Abdul Wahid, anggota DPRD Kota Malang yang mewakili Ketua DPRD Kota Malang, para bapak dan ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya ini yang dari Gedung Kandang, hadirin hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Malam ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim yang difasilitasi oleh pemerintah, dalam hari ini adalah Kesbangpol Kota Malang dan juga DPRD Kota Malang, sehingga kita bersama dapat bersilaturahim di Hotel Gajah Mada ini untuk memperluas dan memperkuat wawasan kebangsaan kita, khususnya Bapak dan Ibu para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dari Gedung Kandang. Mudah-mudahan nanti secara efektif bisa menindaklanjuti tadi kata Ustadz Wahid, baik untuk dirinya, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya memang sengaja supaya variasi, nanti kalau perlu naik ya naik, kalau turun ya turun gitu. Karena saya tidak membawa hadiah nih Bapak. Boleh saya bertanya nanti, tapi yang memberi hadiah Pak Sukris. Kok tahu tadi Gedung Kandang saya sarungan Pak tadi. Saya tidak diberitahu sama Pak Kris. Mana ini? Pokoknya Malang gitu. Ada kalau Malang itu Pak Cowonoan itu. Bukan Pak DPR. Wawasan kebangsaan. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Dari kurikulum vitae, nama saya Ahmad Taufik Kusuma. Lahir Mojokerto 25 Januari 1956. Asli lahir saya itu di desa Melaras, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Guru ibtidaiyah saya, kepala sekolahnya Pak Soleh itu, ijazah sudah dikadung ditulis Mojokerto, itu bukan nopo-nopo. Mbah saya yang dari Ibu Mojokerto, mbah saya yang dari Bapak dari Jombang. Kemudian pendidikan S1 IAIN Malang, S2 UMN, pekerjaan pensiunan Kemenak. Pensiunan Pak Kemenak, dulu masih dinas ya, saya sering ke Gedung Kandang. Kemudian sekarang organisasi Ketua FKUB Kota Malang, juga Ketua MUI Kota Malang. Yang bersama-sama kita kehilangan kiai kita, guru kita kemarin waktu rapat dengan saya Pak, di kantor MUI. Kiai Hamzawi mimpin rapat bahasan 1, ketika bahasan 2 sambat kok nggak enak ya.
apa saya, badan saya kok enggak enak, saya pegang kok berkeringat. Ya kalau begitu kita antar ke rumah sakit, saya ke klinik UIN saja. Rapat kami teruskan dengan kawan-kawan MUI, beliau Yai Hamdawi Kapundut. Mudah-mudahan beliau adalah memang orang yang baik, guru kita, kiai kita. Mudah-mudahan segala amalnya diterima, kalau ada kesalahan dimaghfir oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kenapa tuh? Amin. Matur nuwun. Kemudian Direktur Pondok Pesantren Al Munawwarah ini terkedung kandang. Ngajenge NI Nurul Huda ini kalau sebelah SMP Al Amin. Lah, kula diamanati sebagai pimpinan pondok. Tapi arang-arang mriko nek rebut tok kula mriko. Karena di sana ada ustadz-ustadz yang alumni Gontor memang untuk yang standby di sana. Ini wilayah Gedengan. Jadi kami dengan Pak Lurah, dengan Pak RT dan Pak RW seputar itu kalau hadir, ini sudah dekat. Kemudian kami juga anggota BPH UMM. BPH itu Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang. Ketuanya adalah Profesor Muhajir Effendi, Menko PMK. Tadi kita wisuda, nanti Kamis wisuda lagi, Selasa lagi wisuda lagi. Jadi wisudanya dibuat bertahap, tidak di Sabtu dan Minggu karena Malang padat. Di samping UMM itu punya 3 hotel, Rise Hotel UMM, Kapal Garden Hotel, dan Dove Hotel. Itu supaya laku. Kalau malam minggu kan udah laris hotel itu. Diundang Selasa, nanti nginep. Rebo mulai, Kamis teko lagi, Jumat pulang, Sabtu tamu pada umumnya. Kan jualan kan harus begitu. Kemudian anggota penasihat Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, yang ketua Dewan Masjid adalah Profesor Kaswi Saiban, daerah Panjenengan, daerahnya Ustaz Wahid. Itu Pak Kaswi. Kemarin saya usulkan untuk menggantikan Hamzawi sing pantes niku Prof Kaswi, saya bilang gitu. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Ini perkenalan Pak. Saya asli Jombang, rumah saya Jalan Jombang 1 nomor 64. Saya beli rumah di situ untuk kenang-kenangan. Anak hanya 7, Bapak, mohon maaf. Cucu baru 15. Alhamdulillah. Kalah Pak Kris. Apalagi ketua DPR itu masih muda. Cucunya belum ada. Jadi itu. Jadi lebih lengkap. Jadi anak hanya 7, cucu 15 kan. Anak 7 itu yang nomor 7 malah masih kuliah di Al Azhar di Mesir, di Kairo. Dan nomor 1 ini dosen, nomor 2 dosen, tapi ini tugas belajar ke Jepang, beasiswa. Bondone wiritan kali donga salat tahajud Pak niku mangke Gusti Allah maringi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau fikirnya kayak duit gak mampu ngelola, maka dimudahkanlah anaknya untuk pendidikan itu. Oke. Jadi itu yang kita yakini. Lanjut materi berikutnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kepulauan terbentang luas dari benua Australia sampai benua Asia. Terdiri dari 17.504 buah pulau. Banyak itu. Ada yang sudah bernama, ada yang belum bernama, ada yang berpenghuni, ada yang belum berpenghuni. Dan Indonesia ini merupakan kawasan yang sangat luas, 1,5 juta kilometer. Jadi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat itu lebih luas Indonesia, tapi min Alaska, tidak sampai Alaska. Populasinya ini 273 juta jiwa. Ada 70
ada 740 suku bangsa, ada 583 bahasa daerah, termasuk daerah Gedung Kandang itu kan banyak bahasa. Ya, alhamdulillah. Jadi ini Inggrisnya pun katanya. Nah ini kalau kita perhatikan sungguh sangat luar biasa. Nah kepulauan ini Pak sangat menarik Pak. Sampai-sampai Syekh Mahmud Shalto pada waktu itu beliau adalah sebagai rektor Universitas Al-Azhar di Mesir sana. Ketika berkunjung ke Indonesia, begitu mendarat di bandara, turun dari pesawat melihat padi yang menguning. Subhanallah, Indonesia adalah secuil surga yang diturunkan di muka bumi. Karena di Mesir tidak ada, Pak. Arab Saudi tidak ada, ya. Yordania nggak ada, Syria, sehingga tukaran. Tidak ada padi, apalagi nyiur melambai-lambai. Gitu. Kalau panjenengan ke Mekah haji atau umroh, panjenengan tanglet. Kelapa ini kulaannya dari mana? Antara Indonesia dan Thailand. Kelapa itu Pak. Gitu. Kalau panjenengan ke percetakan Al-Quran di Madinah itu Pak, kita bisa melihat istana raja di atas gunung. Kemudian percetakan itu saya tanya, bukunya Bougainville. Kita menyeberang menuju ke produk percetakan Al-Quran itu, lapisan tanah 40 cm itu beli dari Indonesia Pak, untuk bisa ditanami. Tidak tahu di mata apa dulu itu Pak. Tanah itu tanah beli di mungkin Gedung Kandang. Nah itu ternyata begitu. Oleh karena itu Indonesia ini diincar oleh negara-negara besar. Cina, Amerika pingin di Indonesia, Israel pingin di Indonesia, Australia pingin di Indonesia. Karena apa? Kesubur dan kemakmuran, keindahan alam yang sungguh sangat luar biasa, yang dikatakan adalah secuil surga yang diturunkan di muka bumi itu. Sedangkan sejarawan ya Bernard Philip menuliskan ketakjubannya, kekagumannya betapa luas wilayah Indonesia, suatu kawasan kepulauan 1,5 juta kilometer yang luasnya seperti itu. Ini termasuk bagiannya adalah dari 1,5 juta kilometer itu, termasuk di dalamnya ada kepulauan. Saya pernah ke Papua 2017 kemarin, ke Ambon, 95 ke Aceh, terus kemarin sama Pak Kris itu ke Belitung. Subhanallah, begini indahnya bumi. Kalau kita lihat Ambon itu pesisir jalan raya itu di pesisir ini, pantai yang begitu indah. Sama dengan Belitung kemarin juga seperti itu, Masya Allah. Itulah yang menjadikan keinginan orang-orang senang ke Indonesia. Kalau panjenengan ke Mataram ya, di sana ada apa? Gili Trawangan namanya. Ada pulau Gili Trawangan. Wonten masjidnya Pak Wageng. Tapi penduduk itu mereka kita pinggir pantai itu rata-rata jaketan kulit Pak. Artinya gak kelambe. Orang-orang Australia itu kalau ada nyemplung laut langsung melekat di pasir. Gak kelambe Pak. Celananya pendek, gak terima pendek, makanya nyelempit dok. Itu karena Indonesia indah. Jadi datangi. Pak Panglima Divisi 2 Kostrad yang dulu Pak Ganif itu pernah bercerita. Di Papua itu ada apa namanya bunga anggrek. Satu pohon ini bunganya macam-macam seperti ini. Ada merah, ada putih, ada kuning, ada ungu. Itu 1 tahun tidak layu seperti plastik nih. Padahal itu bunga betul anggrek. Oleh karena itu Australia pingin, Belanda pingin. Ini waktu itu Pak Ganif masih menjadi Panglima Divisi Kostrad Sungai kami itu umum. Beliau bercerita seperti itu. Gitu. Oleh karena itu perlulah kita ini menjaga bersama. Dan lanjut. Ya, kekayaan alam Indonesia sungguh luar biasa dan merupakan bentangan nikmat Tuhan yang tak terbilang.
Gugusan kepulauan ini telah memikat hati seorang Edward Deustaker yang melukiskan Indonesia bagaikan unten Zamrud di Khatulistiwa. Dalam nyanyiannya Kus-Kus itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul Pak. Tidak bisa itu terjadi di negara lain. Saya pernah ke Tiongkok, ya, Tiongkok Cina, ke Guilin, ke Beijing, ke Guangzhou juga, katanya sana itu sudah subur, tapi masih jauh dengan Indonesia. Hanya penataannya memang sana lebih bagus, karena tidak ada kepemilikan tanah Pak di sana, milik negara semua. Masyarakat itu sewa selama 70 tahun, kalau habis diperpanjang lagi, karena negara komunis Pak itu. Gitu. Tapi orang yang menggunakan itu tidak ada sejengkal tanah yang tidak ditanami Pak. Ada kebun bunga ya bunga, kok jeruk kok gitu. Nah ini, tapi tidak seindah Indonesia, ini lautnya. Kami kemarin ketika ke Belitung sama bapak dan ibu ke Subang itu, di sini ikan itu beraneka macam Pak. Warna ada yang lorek, ada yang biru, ada yang hitam, kuning, macam-macam. Ini kekayaan alamnya. Demikian juga terjadi di Lombok juga seperti itu. Di Manado kami pernah juga di sana bisa kita snorkel, kekayaannya sungguh sangat luar biasa itu. Jadi namanya Bunaken, itu tempat ikan hias yang macam-macam, ada perahu yang bawahnya kaca kita bisa melihat dan ada bisa snorkel. Inilah kekayaan Indonesia yang sungguh sangat luar biasa. Ini di Papua sering disebut sebagai Tembagapura, tapi orang sering juga menyebut Emaspura, karena itu tambang emas Pak. Gunung itu digeruk emas, dikontrak oleh kontraktor asing, dibawa pulang, diolah jadi emas beneran, sebagian juga dijual lagi ke Indonesia. Nah ini kekayaan yang sungguh sangat luar biasa. Panjenengan juga belum tahu gara-gara di Kedung Kandang ada tambang apa. Di wet-wet mawon mereka. Nah ini. Jadi oleh karena itu suatu metafora tentang Indonesia yang kaya untuk disyukuri dan tidak boleh disia-siakan oleh seluruh anak bangsa. Nah, maka disinilah pentingnya persatuan itu. Agama panjenengan sudah mengajarkan kepada kita. Ayat yang pertama diturunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan perintah untuk pintar. Iqra, bacalah. Di situ 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dicerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa penjajahan Belanda, yang boleh sekolah hanya anaknya Pak Camat ke atas. Tukang bakso tidak boleh, angon sapi, kambing malah tidak dapat kesempatan sekolah. Di HIS, Holland in the School itu hanya anaknya Pak Camat ke atas. Sampai-sampai orang tua Raden Ajeng Kartini itu memanggil guru ngaji. Ketika sampai surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang membebaskan dari kegelapan menuju cahaya. Akhirnya kaum ibu diberi pencerahan dengan membuat sebuah karya Habis gelap terbitlah terang. Itu juga terinspirasi dari ayat suci atau kitab suci Panjitayan atau kita semua ini. Lalu setelah pinter, di dalam surat Al-Imran 103 itu diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Hei bangsa Indonesia, tokoh-tokoh kita, ya, tokoh agama, tokoh nasional, ya, berbagai lapisan, seluruh komponen masyarakat itu bersatu padu untuk mewujudkan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ketika akan tergelincir
maka hati kita ini diketuk untuk menjadi bersaudara. Setelah persaudaraan diperkuat, dilanjutkan pada ayat yang 104, wal takum minkum ummati yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. La tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kan jelas surat Muhammad ayat 22-23, fahal asaltum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa aqma absaruhum. Wahai manusia, apakah setelah engkau diberikan kenikmatan justru engkau tufsidu fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan tali persaudaraan, padahal ulaikal ladzina la'anahumullah. Perbuatan merusak, memutuskan tali persaudaraan adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Trif, karena jamaahnya ini kedungkan kan. Setelannya mesti harus ayat dan hadis. Karena sana itu gudangnya madrasah. Jadi harus diimbangi tokoh-tokoh agama. Kita ungkap kembali, Pak. Jadi bukan kata siapa-siapa, kita untuk bersatu. Ya. Falsafah negara kita, lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu ya. Bermacam-macam. Agama yang sah ada 6. Walaupun di Indonesia itu banyak agama. Kelenteng itu tempat 3 agama, Tridharma. Konghucu, Buddha, dan Tao. Padahal Tao itu kan belum ada pengesahan. Ketika Bu Rina, Kepala Bakes Pol, bersama kami juga Pak Trif berkunjung ke sana, siapa yang tahu angkat seragam kuning-kuning, siapa yang Buddha angkat tangan, siapa yang Konghucu angkat tangan, lengkap dengan Yahudi juga ada loh Pak. Saya pernah ganti ban mobil di toko dengannya Sati Hasan itu Pak, ya, apa Eka, toko ban Eka. Ada yang melayani, seorang pelayan yang rajin, ramah dan bagus. Suatu ketika saya Sabtu ke sana, tidak ketemu dia. Minggu saya ke sana. Kalau Sabtu ke sini saya kan tidak ketemu dengan saya. Mohon maaf Pak, saya ini kan Yahudi. Kalau Sabtu itu saya sedang peribadatan. Oh berarti Yahudi loh. Banyak teman saya, ya istri saya, anak-anak saya, teman. Berarti ya ada. Tapi yang sah kan 6 ya, menurut undang-undang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tadi disampaikan Pak Tris juga sesuai dengan putusan MK ada penghayat yang 100 sekian sudah punya KTP itu, dan insya Allah sudah punya penghulu juga Pak kalau pernikahan itu. Itu yang. Nah ini kita kekayaan ini jangan sampai dengan gesekan kita, persatuan di antara anak bangsa itu yang senang siapa? Orang asing akan kembali. Gitu. Panjenengan Perso tentu Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah, Pak Kasman Singodinegjo, ya, Agus Salim, Muhammad Yamin, ya, Ki Bagus Hadikusumo, semua itu merekatkan anak bangsa ini, dan termasuk tim perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tim 9. Terlibat beliau itu. Jadi Pancasila itu juga dirumuskan oleh leluhur kita. Begitu kok ya ditentang. Tapi kalau di sini tidak ada. Tapi kita hindari. Nah. Lanjut. Indonesia lahir di pentas sejarah melalui jalan panjang yang penuh dengan dinamika. Kepulauan yang begitu luas ini terbentuk di zaman glasikal, yaitu terakhir pada rentang 3-10 juta tahun yang lalu, hingga dihuni oleh penduduk setempat dan kemudian menjadi suatu negara bangsa yang bernama Indonesia ini. Kita ini di sini, Jawa Timur, gedung kandangnya di sini.
Milik lah kayak orang sak mini kayak dan gedung kandang itu tidak seperti dulu Pak. Sekarang gedung kandang ini sudah maju Pak. Pertama Pak Camat ketika Pak Prayit itu cerita saya tidak seperti dulu gedung kandang. Sekarang varian sudah, apalagi perumahan Saujajar ada apa itu. Artinya penduduknya itu sudah varian, ya beraneka ragam. Kalau di pondok saya itu malah ada dari Flores, ada dari Ambon, gitu. Yang kakak-kakaknya kuliah di Malang, adiknya titipkan di pondok. Ada dari Medan, ada dari Makassar, yang Jawa paling Surabaya, Gondang Legi, gitu. Sepanjang sama apa namanya Pagelaran, ya. Nah, gedung kandang paling Bumyayu yang ada. Bumyayu, lalu Arjowinangun. Gedung kandang ada 2 anak yang dekatnya Masjid Al-Hasr, Pak Jalal itu. Di situ yang ada. Yang lainnya dari luar. Ini menggambarkan kebinekaan keindonesiaan. Ini. Lanjut. Nah, 1 abad kemudian, para pejuang kemerdekaan di era kebangkitan nasional berketetapan hati memilih nama Indonesia di antara nama-nama Nusantara, Dwipantara, Swadipura, Swarna di Dwipa, Insulinda dan Melayunesia ini. Jadi nama-nama itu disepakati yang dipilih adalah Indonesia. Pada saat proklamasi 17 Agustus 45, kemudian ditetapkan konstitusi dasar dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 45. Akhirnya nama Indonesia dipilih menjadi satu-satunya nama resmi, yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Jadi asalnya namanya banyak, Milih Nusantara atau Swadi atau Melanesia atau Dwipantara atau Swarna Dwipa atau Insulinda, tapi yang dipilih adalah Indonesia. Jadi sudah kesepakatan leluhur kita, orang-orang tua kita. Lanjut. Nah, dalam konteks perjuangan kebangsaan, Indonesia adalah sebuah identitas, energi politik perlawanan terhadap kaum penjajah yang nista. Ketika Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dengan Muhammad Hatta berjuang di negeri Belanda, sementara di tanah air sedang konsolidasi, antara lain adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirojoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, Agus Salim, Muhammad Gusti Tamrin, Wiwoho Purba Hadijoyo, Sutarjo Karto Hadikusumo, Soekarno dan lain-lain. Ini seluruh anak bangsa ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ada yang ditugasi ke Belanda, ada yang menggodok di tanah air atau di Indonesia itu. Nah, oleh karena itu maka seluruh komponen bangsa Indonesia ini, seluruh anak bangsa yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, semua arus pergerakan itu hadir untuk dan atas nama Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi bangsa dan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di dalam referensi Islam menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau Malang harapannya adalah menjadi kota yang bermartabat. Kemarin kan sejak Abah Anton mencanangkan itu, kemudian diteruskan oleh Pak Sutiaji, terus dikembangkan, mudah-mudahan seterusnya nanti betul-betul memang menjadi kota yang bermartabat. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang IWASBA, Pak Gres, jadi sekian penduduk, sekian lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu ada di kota Malang. Malang ini miniaturnya Indonesia, tidak hanya Indonesia, dunia. Kenapa miniatur Indonesia? Lebih dari 50, tepatnya itu besar dan kecil ada 62 perguruan tinggi, 6 negeri dan yang lainnya itu swasta. Ya, yang negeri kan Brawijaya, Unbra, UM, UIN,
Polinema, Poltekkes, gitu ya, yang negeri. Kemudian swasta ada Unisma, ada Unmu, ada Unmer, ada Widyagama, ada Unikama, ada Unitri, Tribhuwana Tunggal Dewi, ada Budi Utomo dan lain-lain, sekolah tinggi, ilmu bahasa dan lain sebagainya. Dan itu yang belajar di sini ini dari 780 suku tadi hampir semuanya ada. Dari Papua sampai Merauke sana. Dari Papua sampai Sabang, sampai Aceh itu ada. Gitu. Nah, karena teman-teman Papua itu izin demo tiap Rabu. Papua merdeka. Tapi kita dipancing. Alhamdulillah aparat kita ini bijak. Kita ini dipancing supaya ada kekerasan diekspos ke dunia internasional. Tujuannya apa? Supaya dunia luar mendorong kita agar referendum milih Indonesia mau merdeka, kan gitu ya. Nah, itu nanti yang sekitarnya yang akan ngipas-ngipasi. Inilah pentingnya kita ini bersatu, memahami bagaimana kita anak bangsa ini berwawasan yang luas dan luas, pengetahuannya luas dalam berkomunikasi, bisa dengan siapa saja. Seperti Pak Taufik ini diamanati sebagai ketua FKUB. Siapa yang menunjuk? Dibentuk oleh masyarakat, ada perwakilan Islam, perwakilan Kristen, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang mimpin rapat itu Pak Wawali selaku ketua Dewan Penasehat. Ketuanya siapa? Pak Taufik, gitu kan, gitu. Saya semula untuk periode pertama nggak mau. Waktu itu yang memimpin rapat Pak Sutiaji, tak tinggal sholat zuhur tuh, supaya saya nggak mau. Akhirnya kan Gus Is, Yek Hamzawi, Pak Baroni. Jadi Muhammadiyah dan NU itu bersatu. Juga dipesan oleh Yai Marzuki, Pak Taufik Fajar. Akhirnya ya, saya ini orang Muhammadiyah, tapi oleh Yai Marzuki kan disuruh ngisi di pondoknya, ada Jumat pengajian pagi itu. Jadi menunjukkan bisa bergaul. Oh, dengan agama lain bisa, kenapa dengan sesama tidak bisa? Tapi mungkin itu ngaten ya Taufik istighosah riyen jam bangsa jam 6 nembe pengaosan kan dengan dari istighosah monggo ngaji kemawon monggo gitu. Itu kami sudah seperti saudara dengan beliau itu. Beliau pernah ke rumah saya 2 kali. Kalau ke rumah saya itu membawa minyak sama itu. Saya juga ke rumahnya untuk silaturahmi. Karena apa? Kalau kedua organisasi besar ini satu, Pak, insya Allah sudah nggak terlalu repot. Pak polisi, tentara nggak terlalu repot. Kalau umat Islam ini yang jumlahnya 236 juta bersatu, ya. Tapi ya tetap aja ada godaan. Anak-anak muda, kelompok kecil-kecil itu seringkali melontarkan ungkapan-ungkapan yang perlu itu di training wawasan kebangsaan. Nanti